Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Ya, ntar Pak Panji cari posisi yang nyaman, biar terang, sulap sambil senden. Ya, pengumuman buat anak-anak ya, untuk besok kalian libur Zoom karena besok Pak Panji ada kegiatan di SDN Kebonsari dengan beberapa bapak ibu guru, ada kegiatan buku sekolah ya, ada kegiatan buku sekolah. Oke, sebentar Pak Panji mau menyiapkan bukunya dulu. Ayo banyak putih Mas. Oke, Pak Panji share screen. Bablas. Oke, kemarin ini ya ada yang apa? Coba halaman 50. Ya, kemarin kan ada ini. Ada yang apa namanya? Ada yang kesulitan ya. Ada kesulitan mencari Bocor. Mencari apa kemarin? Kemarin mencari apa? Mencari toko dan apa kemarin? Sifatnya. Ya, sifatnya ya. Oke, nanti kalau kamu kemarin udah dibahas ya. Dibahas tentang bagaimana sifatnya apa? Tokonya Putra ya. Karena Putra sering disebut. Ini ada ambulan barusan, dengar nggak? Sekali. Dengar sekali, Pak. Baik, bisa ke layar ya. Ya, aku kok tadi udah tak ini. Oke. Nggak ada truk di Akbar balik. Ya, kalau truk Akbar. Kalau ada truk Akbar aja. Oke, dibuka halaman 19. Ya, sudah ya. Jadi ini Pak Panji melanjutkan yang kemarin. Jika apa namanya? Jika kemarin itu kita Halaman berapa, mencari Pak? 19. 19. Oke, jika kemarin kita membahas tentang tokoh, ya. Kita lanjut aja ya, biar ceritanya masuk. Yaitu kita memberi pendapat tentang sebuah cerita. Oke. Pak Panji minta sebentar, ini siapa yang udah Kak Said Akil, ya Said Akil coba. Aham coba Aham. Aham dibaca Mas, dibuka videomu, dibuka apa? Oke Aham. Mana, Mbak? Itu di layar. Kamu buka aja layar atau buka halaman Bupena halaman 19. Seperti ini lah, Pak. Ya. Seperti ya itu.
Tapi gini, ini agak loncat ya. Ini agak loncat. Langsung, Mas. Gimana, Pak? Ya, langsung baca, Mas. Hai, Mas. Memberi pendapat tentang Ya, betul. ini. Ya, Inti betul. cerita. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu langkah mengulas isi buku adalah dengan menentukan inti dari cerita yang terdapat di dalam buku sastra. Selain tokoh, untuk dapat menentukan inti cerita, kita juga harus mengetahui tentang jalan atau alur dalam cerita tersebut. Dalam sebuah cerita, biasanya terdapat suatu permasalahan yang membuat cerita lebih berwarna yang disebut konflik. Oke, sampai sini stop dulu. Kalau kamu lihat beberapa film-film ya, cerita itu selalu selalu menghadirkan sebuah permasalahan. Ya, ada film itu baik-baik terus gitu ya, baik lakonnya menang terus apa, tidak ada masalah ya. Nanti ceritanya menjadi apa? Sangat membosankan. Jadi semua itu pasti ada masalah. Sama seperti hidup ya, sama seperti hidup. Kadang-kadang kamu kan punya masalah dengan teman ya. Halo, ya kan? Kamu pernah berantem sama teman atau sekarang ini masalah kita bersama adalah kita tidak bisa sekolah tatap muka. Ini juga masalah. Ya, ini masalah kita bersama. Nah, setiap masalah kita harus mencari jalan keluarnya. Nah, salah satu jalan keluarnya kita bisa belajar pakai Zoom seperti sekarang. Oke. Kamu perhatikan layar aja ya. Oke, layar. Jadi dalam sebuah cerita selalu ada yang namanya permasalahan. Nah, permasalahan disebut konflik. Apa masalah disebut dengan konflik. Itu kelihatan ya? Kelihatan ya. Oke, sekarang lanjut ke ini. Waduh, kok loncatnya itu kepencet. Oke, lanjut di sini. Jadi bagaimana saat cerita kita memberikan pendapat ya, pendapat atau komentar. Yang pertama kita ya tentu ya, kita baca dengan sangat cermat. Kata kuncinya di kata-kata cermat. Jangan sampai ada kata yang terlewati. Membaca cermat ini seperti yang dulu pernah kita belajar, yaitu ayo di tema 1 dulu kita tentang paragraf kita mencari apa, Nana? Gagasan pokok. Sama pada sebuah cerita, setiap paragraf itu ada gagasan pokoknya juga. Caranya bagaimana? Kita cari kata-kata pentingnya. Ya. Kita cari kata-kata pentingnya. Oke. Kita cari kata-kata pentingnya. Jadi cari suatu paragraf yang memuat sebuah masalah, pertentangan atau perdebatan. Jadi kalau konflik itu seperti itu biasanya. Masalahnya apa?
Nanti kita lihat bacaan di bawah ini ya. Nah, lalu cari penyebab awal. Awalnya kita cari awal-awal masalahnya itu apa? Lalu setiap ada awal masalah mestinya ada apa? Ada bagaimana permasalahan tersebut di Oke, kita lanjut ke sini. Saya hapus dulu. Pak Panji baru agak pinter pakai kepencet lagi. Cepat. Pak Panji kepencet ya. Oke, ini ada bacaan. Biar cepet ya, biar cepet. Baca, Pak. Oke, mau baca. Oke, coba Mas Andika silakan dibaca. Yang keras. Liburan Arya di kampung halaman. Liburan sekolah telah tiba. Arya bersama kedua orang tuanya pergi berlibur ke kampung halaman mereka di Madura, Jawa Timur. Seandainya di sana, Arya melihat sekelumpulan orang sedang berkumpul di sepetak sawah. Arya dan keluarganya pun lantas menuju sawah tersebut untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana. Ternyata orang-orang itu sedang menyaksikan perlombaan karapan sapi. Karapan sapi merupakan olahraga tradisional khas Pulau Madura. Arya baru pertama kali melihat perlombaan karapan sapi tersebut. Oleh karena itu, ia bertanya kepada ayahnya tentang karapan sapi. Kemudian ayah Arya menjelaskan semua hal tentang karapan sapi kepada Arya dengan senang hati. Arya pun mendengarkan penjelasan ayahnya dengan sungguh-sungguh. Karapan sapi ini merupakan sebuah perlombaan yang biasa diselenggarakan oleh masyarakat Madura setelah panen padi atau Tembakau. Perlombaan ini biasanya dimainkan oleh masyarakat Madura seperti seorang joki. Joki adalah seorang yang mengendalikan pergerakan sapi. Joki dikendalikan sapi-sapi tersebut bertugas untuk menarik kereta kayu yang dikendarai oleh joki. Oke, dilanjut yang baca Fahri coba. Mas, sorry. Perlombaan karapan sapi. Perlombaan karapan sapi diawali dengan mengarak sapi-sapi mengelilingi area pertandingan. Arak-arakan sapi tersebut diiringi oleh musik gamelan khas Madura. Saat perlombaan dimulai, joki harus berdiri sambil memegang tali untuk mengendalikan sapi para joki. Karapan sapi ini harus terampil dalam mengendalikan sapi agar sapi dapat berlari kencang, tetapi tidak keluar jalur pacu. Peraturan perlombaan ini cukup sederhana. Siapa mencapai garis akhir terlebih dahulu tanpa terjatuh dan keluar
jalur pacu akan menjadi pemenangnya. Said Agil coret-coret ya. Jadi kalau kamu coret-coret, semua bisa lihat. Oke, nah ini gambarnya. Kalian tunggu Pak. Ya, ini gambarnya karapan. Matikan makanya. Nggak bisa, Pak Panji agak ribet kalau nggak pakai apa komputer. Jadi agak ribet kalau nggak pakai komputer. Jadi ini adalah apa? Ini adalah karapan sapi. Kalau orang yang Pak Panji lingkar ini siapa? Toki. Disebut joki. Sapinya ada berapa kalau main karapan sapi? 2 ekor. Masing-masing 2 ekor. Itu tadi aku tanya siapa ini sudah ya. Bagaimana cara main? Kita flashback membuat pertanyaan. Bagaimana cara memainkan karapan sapi? Duk lupa. Ini tadi. Sederhana Nah, ini ya dia paragraf terakhir. Oke. Selama perlombaan karapan sapi berlangsung banyak. Ini kayaknya masih ada ini ya, ada paragraf berikutnya ya. Iya, Kak. Oke. Nah, ini masih belum selesai soalnya tadi. Oke, Mas. Tarik coba dibaca. Siapa? Imam Fahri selama perlombaan. Mana suaranya lu? Mas Fahri. Selama perlombaan. Selama perlombaan karapan sapi berlangsung, banyak pengunjung yang mengikuti area perlombaan karapan sapi ini cukup menarik perhatian masyarakat. Tidak hanya menarik perhatian masyarakat Madura saja, perlombaan karapan sapi juga telah menarik perhatian masyarakat dari luar Madura, bukan dari luar negeri. Wah, Oke. Sekarang kita kalau seperti ini ya. Coba Agil, coba Agil. Halo Agil. Halo. Ya Agil, coba. Sekarang kamu coret. Di situ siapa yang menjadi, kamu coret. Siapa yang menjadi tokoh utama? Arya. Coret. Orkil. Ayo coba coret. Nah, itu Arya ya. Loh, Pensilnya si Agil. Dukun itu loh, Gil. Sama aja. Jadi Arya ini adalah tokoh apa? Tokoh utama. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Oh ya, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Ya, siapa saja? Gil, boleh Gil. Enggak, ayo semuanya. Oh, sudah saya coret, sudah. Selain Arya, ibunya dan ayahnya. Coki. Ibunya dan ayahnya. Dan Joki. Joki di situ hanya diceritakan kan? Oh, iya sih. Nah, hanya diceritakan kalau main ini ada joki gitu. Tapi kan di situ ceritanya kan hanya Arya kan? Ya kan? Arya pergi kemana? Ke kampung halaman. Ke kampung halaman. Di mana? Di Madura. Madura, Jawa Timur. Siapa yang pernah ke Pulau Madura? Nggak ada, Pak. Ada nggak yang sini pernah ke Pulau Madura? Pernah ya. Oke, terus aku lanjut. Sakera. Oh ya, Sakera. Pak Panji dulu waktu kecil pernah foto pakai kostum Sakera. Sakera, medeni Sakera. Ya, medeni. Pecok dengan ini. Ngomongnya apa, Cong? Bagaimana perilaku dari tiap tokoh kita tersebut? Kalau Arya bagaimana? Oh, senang. Tokohnya bagaimana? Senang. Apalagi?
Apalagi Arya? Menyaksikan perlombaan. Itu kegiatannya. Kalau bagaimana perilakunya? Dia itu orang yang bagaimana? Dia itu orang yang bagaimana? Tapi senang. Ya, senang. Ini sebentar. Aduh, ketarik mana sih? Bentar ya. Ini layarnya kecil, layarnya pencet bawah. Oke, Arya itu bagaimana sih orangnya? Bentar. Angka Ya ini nih. Oke, poinnya ada di sini. Arya baru pertama kali melihat perlombaan karapan sapi. Bentar ya. Poinnya ada di sini. Saya bantu. Nah, ini kan. Arya baru pertama kali melihat perlombaan karapan sapi. Ya ini, poin ini. Ini kan saya jawab itu tadi, Pak. Iya, maksudnya kalau ditanya bagaimana bagaimana perilaku Arya itu ada di sini. Saya baca ya. Arya baru pertama kali melihat perlombaan karapan sapi tersebut. Oleh karena itu, ia pun bertanya kepada ayahnya tentang karapan sapi. Kemudian, apa? Betul. Ingin tahu apa? Ingin tahu karapan sapi. Itu orangnya bagaimana? Tahu, Pak? Kata pentingnya ini saya lingkar juga. Suka bertanya. Terus Ayahnya, Pak. Ayah. Itu. Jadi dia bertanya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ini ada di sini poinnya. Perilaku Arya bagaimana orangnya? Rasa Senang. Bukan rasa senang apa? Kalau orang bertanya itu berarti dia apa? Percaya diri. Kalau ada orang bertanya berarti rasa Percaya diri. rasa apanya yang tinggi? Rasa diri. Yo. Itu clue-nya udah banyak itu. Petunjuknya udah banyak itu. Apa yuk? Ayo, ini kalau panjang jawab nanti kamu nggak pinter-pinter. Jadi kalau panggil langsung jawab, kamu nggak pinter-pinter. Percaya diri. Gitu ya. Jadi Arya itu baru pertama kali lihat itu. Jadi dia sebelumnya belum pernah melihat. Kamu lihat layar kan yang dicoret kan? Lihat kan ya? Ya. Takutnya ada yang lihat yang pakai HP dulu, kadang kan lihat teman-temannya gitu. Kamu lihat layar aja, lihat layar yang paling kiri. Jadi kan gini, Arya kan baru pertama kali. Sebelumnya dia belum pernah lihat. Kalau orang pertama kali lihat, biasanya apa? Bertanya. Misalkan nih, kamu belum pernah naik kereta api misalkan. Terus kamu ke stasiun, pasti apa? Senang. Senang, apalagi? Ingin tahu. Ingin tahu apa lagi? Ingin tahu, Pak. Ya ingin tahu itu apa artinya kalau dalam satu kata? Oh ya numpak di dalam gimana ya? Terus duduknya bagaimana ya? Atau gini apa ya? Misalkan kamu belum pernah makan ini ya, apa makanan yang dari luar negeri yang ada di Indonesia? Apa ya? Ada semua, kalau zaman sekarang ada semua ya. Zaman sekarang ada semua. Kalau dulu kita makan sushi harus ke Jepang, tapi sekarang di kota-kota besar sudah banyak sushi. Apa ya? Kita apa? Kita bahasa sekarangnya kepo rek, apa kepo? Kepo kan? Jadi kan apa? Jadi Arya kan kepo. Atau pernah
penasaran. Ya kan? Penasaran. Ono apa ya? Akhirnya dia apa? Mengunjungi Dia akhirnya ke sana, lalu apa? Ini, coba perhatikan layar. harapan sapi Dia bertanya, pada ayahnya dengan mendengarkan lalu mendengarkan. Berarti dia sungguh-sungguh apa? Yuk, rasa apanya? rasa penasaran. Rasa ingin. Tahu. Rasa ingin tahunya bagaimana? Rasa ingin tahunya bagaimana? Ya, ayo, rasa ingin tahunya bagaimana? Ayo. Ada yang saling itu. Apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berarti rasa ingin, bukan sungguh-sungguh itu caranya. Rasa ingin tahunya bagaimana? Sangat, Pak. Lihat gambarnya Pak Panji, Pak. Rasa ingin tahunya sangat. Pak geser layarnya, kamu lihat Pak Panji. Sangat senang. Tahunya tinggi. Bagaimana perilakunya Arya? Rasa ingin tahunya, salah satunya rasa ingin tahunya tinggi. Ya. Itu yang apa? Yang apa namanya? Yang Pak Panji lanjut. Oke, sekarang ke sini ya. Oke, sekarang ke nomor. Kalau ayahnya bagaimana? Nah, sekarang kita ini. Yang tadi kan perilaku Arya. Kalau perilaku ayahnya bagaimana? Mengasih tahu, memberitahu. Perilaku ayahnya sangat senang menjelaskan ya. Mengasih tahu, suka mengerti. Sangat telaten. Telaten bahasa ya. Apa ada yang tahu? Ya, semacam itu ya. Baik. Yang nomor 3. Nah, sekarang apa konflik atau masalah dalam cerita tersebut? Singgarai menarik cerita ini apa? Harapan sapi. Singgarai menarik cerita ini apa? Harapan sapi. Perlombaan harapan sapi. Di paragraf mana? Paragraf 2. Aku ke paragraf 2. Panji ke paragraf. Yang membuat heboh itu di paragraf mana ya? Menurut kalian yang bikin heboh atau konflik? Atau kalimat mana, atau bisa bantu kamu coret? Coba. Ya. Ayo. Yang bikin tiba-tiba di situ heboh. Yang bikin heboh kalimat mana ya? Di situ kan ada 1, 2, 3, 4 atau 5 paragraf kan ya? Paragraf yang 2, Pak. 2. Apa ternyata? 2. Ternyata orang-orang sedang menyaksikan perlombaan sapi. Karapan sapi merupakan olahraga tradisional khas Madura. Nah, di situ sudah mulai apa? Sudah mulai ada konflik di situ. Di situ kita sudah mulai ingin membaca terus, penasaran, dan kita membaca. Kalau orang yang buat cerita itu nggak buat penasaran, maka kan orang akan tidak membaca. Oke, kita kembali ke ini saya matikan dulu ya, share screen-nya. Yuk. Oke. Ingat cerita kemarin nggak tentang apa namanya? Tentang putra yang ke kebun binatang. Ingat, Pak. Putra ke kebun binatang. Di situ konfliknya saat yang mana? Saat yang senang. Yang menegur.
Saat konflik itu saat apa? Kan nggak mungkin saya putar kan sekarang cerita itu terlalu panjang. Apa? Mas Akbar apa Mas Akbar? Akbar. Kenapa, Pak? Lendra ada Lendra nggak? Ada ya. Ayo. Tindakannya Kemarin menegur itu gini. Di dalam sebuah cerita, kita kembali lagi yang kemarin ya. Dalam sebuah cerita itu pasti ada masalah, ada konflik. Lalu ada kebenaran. ada penyelesaiannya kan. Kalau yang kemarin tentang Mas Putra pergi ke kebun binatang, saat terjadi awal konflik itu yang mana? Putra mengasih makan hewan. Nah, betul. Ya, saat Putra memberi Makan hewan. makan hewan, Makan monyet. memberikan monyet. Ya, monyet bahasa Jawanya apa? Des. Ya, saat Putra memberikan gedes itu makanan, ya, monyet makanan. Disitulah monyet itu apa? Teriak. Apa berteriak-teriak? Lalu apa? Aku agak lupa juga ceritanya kemarin apa? Gimana? Berteriak-teriak lalu? Berteriak menyamperi Putra dan mengambil makanannya. Makanannya. Anak-anak pernah nggak memberikan makan monyet? Squid. Enggak. Takut. Takut. Pernah, Pak. Takut. Nggak pernah. Gigit. Takut gigit. Ya, misalkan gini. Misalkan kalau dia hanya mengambil makanan, nggak masalah ya. Tapi seandainya tiba-tiba dia mengambil apa ya, benda berharga kita, misalkan handphone ya. Handphone. Handphone kita kamu memberi makan monyet, kamu sambil pegang HP. Monyet kan tidak tahu HP itu makanan atau kan Makanan. kalau HPmu diambil, monyetnya terbang terbang. Monyetnya naik ke apa? Pohon. Terus gimana? Pilih lagi. Kan kamu Lagi. sudah rusak. Terus sama dikira apa? Dikira HP-nya itu makanan terus dia dipecah-pecah, dibuka-buka ya, akhirnya apa? Jadi harus hati-hati. Atau kalau kamu pernah ke Bondowoso, siapa yang pernah ke Bondowoso? Bondowoso di mana itu, Mak? Bondowoso. Nggak tahu pernah. Kalau ke Bondowoso itu ada hutan arak-arak ya. Di situ kadang ada monyetnya juga gitu. Biasanya bapaknya berhenti memberikan kacang, tapi yo pintunya jangan apa, jendela jangan dibuka apa, lebar. Kalau dia ngambil sesuatu kan, gitu. Nah, kita kasih kacang. Ya. Lalu kalau kita ingat lagi cerita yang kemarin tentang Putra memberikan monyet, itu sudah mulai awal ya, sudah mulai saat dia memberi makan itu awal konflik. Kemudian makanannya diambil semua, itu puncak konflik. Nah, setelah kan konfliknya kan ada diselesaikan. Apa penyelesaian dari cerita yang kemarin? Diberi tahu. Tahu apa? Tahu goreng apa tahu Bali, Mas? Dikasih tahu. Diberi tahu ya. Putra diberi tahu sama siapa? Penjaga tentang apa? Tentang bahwa ada peraturan ya, apa? Tidak boleh mengasih makan hewan sembarangan. Tidak boleh memberi makan hewan di kebun binatang. Kecuali memang dibolehkan. Seperti di mana? Di luar. Seperti di mana? Pernah ke Taman Safari belum? Belum. Taman Safari Prigen loh. Enggak pernah? Tidak. Enggak pernah. Enggak, belum pernah. Di Indonesia itu ada 2 taman safari loh. Di Indonesia itu ada 2 taman safari. Salah satunya ada di dekat kita ya, mestinya Pandaan, mestinya kamu harus ke sana ya. Se Indonesia itu hanya 2, Nak.
Jadi se-Indonesia itu ada dua taman safari. Termasuk juga ini Kebun Raya Purwodadi ya. Kebun raya itu se-Indonesia kalau nggak salah ada 4. Salah satunya di Pasuruan. Salah satunya di Pasuruan. Jadi lengkap Pasuruan ini. Bromo ya. Bromo itu salah satu keindahan alam yang paling bagus di dunia. Salah satunya di Pasuruan. Pasuruan itu sangat Lengkap. Jadi yang belum ke Taman Safari mungkin next time. Di Surabaya itu Kalau Surabaya apa namanya? Kebun binatang. Kebun binatang. Kalau di Surabaya itu kebun binatang bukan taman. Ya, taman safari. Tapi taman safari itu kebun binatang Surabaya. Kebun binatang Surabaya. Ada juga kebun binatang mini di Probolinggo. Oh, tahu aku. Ya, itu ya. Saudaraku tinggal di sana. Di sana. Yang ngomong barusan siapa? Hah? Akbar dah. Ya, Pak Panji sering ke sana ngajak anak Panji ke sana. Karena yang paling dekat ke sana ya. Oke, lanjut yang tadi saya share screen lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak. Saya share screen lagi. Oke. Oh ya, kalau tadi sudah selesai nih ya. Jadi kalau cerita ini sudah selesai. Oke, sudah selesai. Oke, ini lanjut sedikit ya. Selesai. Oke. Ini ada tugas 3 ini ya. Nanti tugasnya ini ya. Tapi Pak Panji jelaskan dulu biar nanti. Buku tulis, Pak. Iya, di buku tulis kan ada cukup. Ya, bentar. Nanti tugasnya ini ya. Tugasnya ini, tapi sebelumnya aku jelaskan. Ini kan masih ada waktu sekitar 15 menit. Ya. Oke. Bentar ya. Buku tulis, Pak. Ya, bentar. Ya. Oke. Pancasila menjadi pedoman ya. Apa pedoman anak-anak? Ada yang tahu nggak artinya pedoman? Ya, siapa yang tahu artinya pedoman? Al-Quran adalah pedoman hidupku. Ini Pancasila juga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Apa pedoman? Secara bebas pedoman bisa diartikan sebagai Al-Quran. Itu Al-Quran. Ini contoh pengguna. Tadi aku bilang kalau Al-Quran itu juga pedoman hidupku. Ini juga Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai warga Indonesia. Pedoman artinya Rukun. pedoman itu seperti petunjuk. Betul? Ya. Pancasila menjadi petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Saat kita membeli apa ya, misalkan barang elektronik, saat kita membeli barang elektronik, pastikan ada buku petunjuk ya, atau buku manual istilahnya. Misalkan apa yuk, petunjuk apa kira-kira? Di apa ya ada petunjuknya ya? Elektronik.
Misalkan setrika. Nah, itu Petunjuk ada cara petunjuk. memakai. Petunjuk cara pemakaian. Nyalakan setrika. Oh, gini. Kayak magicom ya. Tahu magicom nggak? Buat masak nasi itu, anak. Pak, Nah, itu ada petunjuknya kan? ada Pak. Ada petunjuknya di dalam petunjuk di situ ada pedoman. Di dalam pedoman itu ada petunjuk. Nah, di dalam petunjuk itu juga ada larang-larangan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang disarankan agar itu menjadi awet. Misalkan kayak magicom kan nggak boleh dibuat memasak air kan nggak boleh, ya kan? Rusak. Rusak atau dibuat goreng. Tapi bisa nggak dibuat goreng kira-kira? Nggak bisa. Bisa, aslinya bisa, tapi airnya apa? Bisa menjadi rusak, bukan untuk peruntukannya. Goreng telur dikasih minyak itu teflonnya itu apa? Nah, tapi oke, sekarang lanjut ya. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia harus memiliki sifat bangsa Indonesia, siapa bangsa Indonesia? Kita ya, harus memiliki sikap-sikap yang sejalan dengan nilai pada Pancasila. Oke. Yaitu apa? Taat beribadah. Nah, ini taat beribadah, peduli dan tanggung jawab. Taat beribadah. Taat beribadah berarti kalau kita orang Islam kita menjalankan rukun Ibadah. Rukun Iman. Islam ya. Islam dan rukun iman juga ya. Nah, maka kita itu disebut taat beribadah. Kemudian apa? Menjalankan kewajiban dan menjauhi apa? Menjauhi apa? Larangan. Oke. Kemudian kayak ini. Yang ini bersyukur. Oke. Kamu setiap hari diusahakan bersyukur ya. Apa yang kamu syukuri tiap hari? Misalkan. Bisa sekolah. Bisa apa? Hari ini kita bisa apa? Zoom. Ya, itu hal-hal kecil seperti ini, seperti kita bisa Zoom, itu kita harus bersyukur. Ya, kita harus bersyukur. Bayangkan ini Pak Panji kan punya teman ya, guru-guru se-Jawa Timur ya. Ada yang di Trenggalek, ada yang di Ngawi, ada yang di mana? Di daerah Tosari sana ya, di atas itu. Mereka itu nggak bisa Zoom anak-anak. Mereka nggak bisa Zoom. Kenapa? Karena terkendala sinyal. Walaupun ada sinyal, tapi ada yang tidak memiliki kita pulang deh kono. Akhirnya apa? Ya, wisata ya Pak. Ya, di atas banyak wisata. Oke. Jadi karena kita sama pemerintah belum sekolah belum boleh buka, nah, maka ya masih dilarang ya. Yang tidak bisa Zoom, di sini aja wes. Pak Panji di rumahnya Pak Panji. Ya. Itu banyak loh anak-anak itu tiap, saya nggak nyebutkan nama anaknya ya, tapi tetangga Pak Panji itu. Pagi aku mau berangkat, ya pegang HP sama power bank ke tempat wifi-an tongkrongan di sekitarmu ada mungkin ya? Ada kan? Ada nggak? Nongkrong wifi gitu, tempat wifi. Pagi nongkrong HP di situ. Main yang namanya FF, apa sih FF itu rek? Aku nggak ngerti. Free Fire, main begitu. Tiap hari main gitu. Pagi lah belum. Tadi sebelum Zoom aku main itu, Pak.
Tapi jangan tiap hari gitu loh. Nah, Ah, saiki zoom-e sak otak jam. pecah nanti. Otak pecah. Zoom-e sak jam. Main nih pirang jam. Sejam. Ayo. Nggak boleh lebih seperti zoom-nya, mestinya gitu. Kalau zoom-nya 1 jam atau zoom-nya kalau tiap hari 2 jam, Par. mainnya juga 1 jam. Par. Apa? HP Kimarambar. Ya. Jangan zoom-nya 1 jam, game-nya 5 Jam. jam. Waduh. Wih, 5 jam. Bahaya. Gitu ya. Kalau Aku zoom 1 jam, game-nya 1 jam. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut. Game buri. Lihat mata. Gemaram. Siang akhirnya siang dia main game lagi, sore main game lagi. Aduh. Kita bersyukur nggak hari ini kita nggak seperti mereka gitu. Ya. Syukur. Karena Kalau gue mulai mari subuh sampai mari. game terus mas. Ya. Apa? Ada yang seperti itu ya? Jangan Gak sampai sholat. seperti itu. Sholat. Emang gak ada. Oke. Pak Panji sebenarnya pengen zoomnya itu ya 3 jam, 4 jam asli ini, cuma nggak nutupi. Baca bon. Baterainya. Baterai dikampet lagi. Mata ini juga capek ya. Mata kan capek. Baterainya kayak gitu. Pak Panji itu kalau tiap subuh mesti ngecas HP ini karena kan saya kan zoomnya pakai HP 2 ya, nggak boleh mati tengah jalan. Masuk HP lakonnya mati kan nggak mungkin kan? HP ini gurunya mati, lagi mati semua. Gitu ya. Mati kasih. Oke, terus ini yang lainnya adalah toleransi. Toleransi ini apa yang telah seperti yang dilakukan beberapa tahun lalu. Contoh toleransi terbaik adalah Nabi Muhammad. Kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jujur ya. Jujur kacang hijau bukan ya? Jujur. Amanah. Jujur. Kemudian peduli. Kemudian apa peduli gue? Ada nggak? Ada yang tahu nggak contoh peduli seperti apa? Peduli. Apa peduli itu? Peduli sama tetangga yang sedang sakit. Misalkan ada Bencana. Ada apa? Bencana. Lalu apa? Dan membantunya. Membantu itu namanya peduli. Peduli yang paling gampang aja. Misalkan ada seorang nenek. Dikasih uang. Neneknya itu nggak bisa nyabrang. Aku gak iso. Mataku kabur. Minta tolong. Nah itu bisa kita nuntun ya. Iya Pak. Nah, itu di tetangga Pak Panji itu ada nenek-nenek itu nggak bisa lihat, agak rabun, kadang manggil anaknya Pak Panji, cong kanak cong, mbok tak telain cong. Orang Madura ya, jadi pakai bahasa Madura. Ya. Mana saya tahu gede. Anda bilang Jawab. Langsung kita yang ini bertanggung Jawab. Contoh bertanggung jawab apa anak menurutmu? Ayo, contoh bertanggung jawab. Mengerjakan PR. Nah, kalau ada PR dikerjakan lagi. Misalkan kamu main bola, kena apa? Dual, bertanggung jawab. Bertanggung jawab harus Bertanggung jawab. Nah, itu tanggung jawab. Apalagi? Kita Apa lagi? Atau gini ya, pernah nggak? Mungkin kan ini ya. Ada kan bilang balik ya. Ada yang kecelakaan gitu. Aku cerita ya. Aku cerita ini teman Pak Panji sendiri. Teman Pak Panji itu dia juga seorang guru ya sama teman kuliah. Dia itu nabrak seseorang
Ada seorang Seorang lalu monyet. orang monyet itu sampai sampai kakinya patah, akhirnya sampai orangnya nggak bisa bekerja. Kemudian teman papa ya, namanya juga kecelakaan ya, siapa yang ingin kecelakaan akhirnya Bisa Aku alarmku udah jam 9 pas. akhirnya ya teman papanya tanggung jawab. Akhirnya apa? Karena nggak bisa bekerja, dia menafkahi anaknya itu. Nah, di sekolah gitu. Sampai sekarang, kalau kalian sampai sekarang. Karena ayahnya nggak bisa bekerja. Oke. Ini salah satu contoh tanggung patah tulang ditabrak. Iya. Nah, ini nanti kamu kerjakan yang ini ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Maaf, 1, 2 dan 3. Kirim ke classroom, Pak. Ya, classroom. Matematika itu kapan, Pak? Oh iya sih, Pak Panji gini. Pak Panji itu laptopnya Pak Panji rusak ya. Itu kalau warnet, Pak. Oh, warnet ke warnet. Rusak nih warnet. Iya, jadi rusak. Jadi kan kalau ke sekolah enak. Tapi hari ini Pak nggak ke sekolah. Hari ini langsung Pak Panji setelah ini langsung ke SD Bonsari. Tahu SD Bonsari kan? Apa itu? Ada kegiatan, ada kegiatan. Tidak sekolah ini. Nanti kalau aku tak pinjam komputer orang sana dah kalau ada waktu nanti. Tak pinjam laptopnya ya. Ya. Ini nggak rusak laptopnya, cuma baterainya yang rusak, akhirnya pinjam baterainya nggak ada. Pinjam Oke, ini sudah pukul berapa? Pukul 11. Jumatan, Rek. Yuk, nanti Jumatan ya. Oke, kita akhiri, Mas silakan ditutup untuk berdoa. Akhiri pelajaran kali ini. Terus sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Lendra gak masuk, ternyata main game. Oke, so libur. Iya, besok libur ya. Libur, pengumuman besok libur. Oke, cukup sekian. Hari apa? Senin jam berapa, Pak? Hari Senin ya pukul 8. Assalamualaikum, keluar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.